Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para Dewan Guru MTS Mardotila, salam sehat dan salam sejahtera untuk anak-anakku semua, mulai dari kelas 9, 7, 8 yang Ibu cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan limpahan rahmat kepada kita sehingga kita bertemu lagi pada bulan yang penuh dengan berkah ini. Sholawat dan salam marilah kita sama-sama kita sanjungkan, kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada kita insya Allah sebagai umatnya akan selalu diberikan syafaat pada yaumil qiyamah nanti. Tema kultum hari ini adalah membangun kepribadian berkarakter melalui puasa Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan yang merupakan bulan penuh berkah, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah ibarat sebuah sekolah atau madrasah di mana kita melalui berbagai aktivitas yang akan membentuk karakter dan kepribadian kita sebagai seorang muslim. Bulan Ramadan telah mengajarkan kita begitu banyak pelajaran hidup. Ada 9 perilaku yang diharapkan terbentuk dari hasil madrasah atau bulan Ramadan sebagai seorang muslim ideal berkarakter. Yang pertama adalah perilaku sabar. Ramadan mewajibkan kita berpuasa. Dan puasa mengajarkan kita untuk bersabar dengan daya juang, tahan banting dalam mengendalikan hawa nafsu dan emosi. Perilaku sehingga kita menjadi tenang dalam menghadapi ujian kehidupan selama di dalam bulan Ramadan. Kedua, menjaga sholat. Ramadan mengajarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadinya kita jarang sekali sholat berjamaah, hanya dilakukan hanya zuhur saja, maka di dalam bulan suci Ramadan kita dianjurkan untuk sholat berjamaah, yaitu mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan ditambah lagi dengan sholat tarawih dan sholat witir. Nah, ini artinya kita disuruh mendekatkan diri kepada Allah. Itulah jiwa yang berkarakter. Yang ketiga adalah perilaku sedekah. Selama Ramadan kita juga dianjurkan untuk bersedekah, membayar zakat fitrah, serta menjamu orang untuk berbuka puasa bersama. Karena kita merasakan betapa sulitnya menahan lapar dan dahaga, sehingga timbul empati kita untuk peduli dan bersedekah yang akhirnya membentuk kita menjadi ringan tangan kepada orang yang membutuhkannya dalam keadaan kesusahan atau dalam keadaan kesulitan. Yang keempat, membaca Al-Quran. Ramadan mendekatkan kita untuk membaca atau menghafal Al-Quran, yang mana selama tidak bulan Ramadan, maka Al-Quran itu hanya menjadi hiasan saja. Kita hanya ingat saja kalau kita baca, baru kita baca Al-Quran. Nah, ini di dalam bulan Ramadan kita berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran, yaitu dengan lewat tadarusan. Maka itu membaca Al-Quran adalah di dalam bulan Ramadan hukumnya wajib bagi kita yang ingin membaca Al-Quran dan agar puasa kita berkarakter selama bulan Ramadan. 5. Perilaku tawadu dan tidak sombong.
Ramadan membentuk sifat kita menjadi tawadu, serta menjauhkan kita daripada sifat sombong dan angkuh. Selama sebelum bulan Ramadan, kita selalu mengatakan bahwa kita paling ganteng, atau kita paling cakep, atau kita paling cantik, atau kita paling pintar. Nah, di dalam bulan suci Ramadan, kita terlatih untuk tawadu dan tidak sombong. Ini adalah ciri berkarakter kita ketika kita di dalam bulan Ramadan. Yang keenam, menjaga lisan. Ramadan mengajarkan kita pentingnya menjaga lisan. Semisalnya bergunjing, ghibah adalah perbuatan yang sering dilakukan manusia, dan selama berpuasa kita diminta untuk menjaga lisan kita. Sebelum bulan Ramadan biasa kita mengguncingkan teman kita atau bergibah teman kita, maka di dalam bulan suci Ramadan maka itu akan kita stop dengan sendirinya, bahwa kita niat puasa berarti kita niat untuk tidak berguncing atau bergibah kepada teman siapapun. Yang ketujuh, keluarga harmonis. Ramadan juga mengajarkan kita untuk senantiasa hidup harmonis dan berkumpul dengan keluarga. Karena di dalam bulan Ramadan ada kebersamaan di saat kita berbuka maupun kita sahur. Kita biasa bersama-sama dalam satu meja makan dengan keluarga kita. Yang tadinya kita lakukan sebelum bulan Ramadan, yaitu anak makannya di mana, mamah makannya di mana, ayah makannya di mana. Nah, di dalam bulan yang penuh berkah ini, maka Allah satukan dengan keharmonisan di dalam suatu meja makan, yaitu kita bersama berkumpul antara anak, orang tua, dan saudara-saudara kita. Yang kedelapan, perilaku memaafkan. Setelah Ramadan, kita merayakan kemenangan dengan Idul Fitri. Di hari raya, kita diminta untuk meminta maaf dan saling memaafkan. Perilaku ini merupakan ajaran yang sangat mulia, karena mengajarkan kita berlapang dada dan pribadi yang tidak pendendam. Dengan memaafkan, hati menjadi tenang dan pikiran menjadi ringan. Akhirnya menjadi jiwa kita yang lebih sehat dan fisik maupun mental yang lebih kuat dan sehat. Yang kesembilan, menjaga silaturahim. Setelah saling memaafkan, kita pun dianjurkan untuk bersiraturahim dengan orang tua, keluarga, tetangga, kerabat, dan teman. Momen ini tentu saja mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga silaturahim, yang tentunya saja manfaatnya bukan hanya mempererat ikatan, namun juga menjaga tali persaudaraan. Nah, untuk itu marilah kita berlomba-lomba di dalam bulan suci Ramadan ini dengan segala penuh hikmat, dengan segala penuh kebaikan. Karena pahalanya Allah berikan berlipat-lipat ganda. Dari Ibu cukup sekian pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, khususnya untuk Ibu sendiri. Dan apabila ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.